Shalom anak-anak semuanya, bagaimana kabar hari ini? Ibu Fani harap semuanya dalam keadaan sehat dan bahagia di rumah. Nah, pembelajaran pada pagi hari ini melalui video kali ini, anak-anak diharap untuk mencermati dan belajar lebih teliti lagi. Nah, anak-anak, tapi jangan lupa lakukan berdoa dulu, lalu renungan untuk hening sejenak untuk renungan anak-anak di rumah, dan jangan lupa untuk berdoa terlebih dahulu, melakukan renungan pada pagi hari yang sudah di-share di classroom dan juga presensi yang sudah ada di classroom. Jangan lupa ya. Kali ini siapkan buku pelajarannya dan kita cermati video kali ini. Baik, tolong cari tempat yang nyaman ya untuk menyimak pembelajaran pada pagi hari ini di tema 1 indahnya kebersamaan, subtema 1 keberagaman bangsaku, yang dengan subtema mapelnya pendidikan kewarganegaraan, yang kita akan bahas kerjasama dalam keragaman. Ya, sudah siap anak-anak? Udah semangat ya? Ya, tetap semangat, tetap jaga kesehatan, tetap di rumah aja, belajar santai di rumah aja ya. Kita lanjut ya. Tujuan pembelajaran pada pagi hari ini ada 2, mengetahui apa itu arti kerjasama, dan yang kedua mempelajari kerjasama dalam keberagaman. Ya, buku tematiknya, tematik part A-nya tolong dibuka ya. Cari tentang kerjasama dalam keberagaman, itu materi PPKN-nya. Oke? Kita lanjut. Nah, menurutmu apa itu keragaman? Ada yang tahu? Tidak? Apa itu keragaman? Ayo, siapa yang tahu? Ya, itu adalah jenis-jenisnya itu beragam, ya, unsur-unsurnya itu berbeda-beda. Nggak sama satu sama lain, ya, unik masing-masing. Nah, tapi menurut KBBI, kerjasama, ya, kalau kerjasama adalah suatu pekerjaan yang dikerjakan atau dilakukan oleh sekelompok individu yang melibatkan interaksi dan saling bekerja sama hingga tujuannya tercapai. Jadi, kerjasama, kalau artinya kerjasama nih, kerjasama adalah suatu keterlibatan 2 orang atau lebih yang untuk memenuhi ketercapaian tujuannya bersama. Ya, itu yang dinamakan kerjasama. Fani lanjut. Nah, kerjasama atau kooperasi ya. Kooperasi adalah bukan kooperasi ya. Kooperasi adalah suatu usaha bersama antar orang atau perorangan atau kelompok untuk mencapai tujuan bersama. Ingat, tujuannya kerjasama untuk mencapai tujuan bersama. Ya, sejak manusia lahir ataupun hidup di muka bumi ini, manusia itu tentu saja berinteraksi satu dengan yang lainnya. Namanya juga makhluk sosial, ya. Itu adalah manusia, ya. Berinteraksi dengan sesamanya, ya. Makhluk bersosialisasi dengan sesamanya. Kamu dengan orang tuamu dengan anak-anak, dan anak-anak dengan saudara-saudaranya, ataupun tetangga-tetangga di rumah, ya, kita bisa bersosialisasi. Tapi sekarang kita nggak boleh bersosialisasi secara langsung, karena kita ada pembatasan new normal, yaitu kita harus menjaga jarak kita, ya, agar kita tetap aman dan terhindar dari virus yang namanya corona. Nah, kebiasaan dan sikap mau bekerja sama dimulai sejak kanak-kanak, mulai dalam kehidupan keluarga, lalu meningkat dalam kelompok sosial yang lebih luas, ya. Kalian belajar pertama kali belajar itu ada di keluarga kalian. Belajar kerjasama itu dengan mama papa kalian, dengan keluarga inti kalian, ya. Kerjasama berawal dari kesamaan orientasi, ya. Kesamaan orientasi itu apa, Bu? Nah, kesamaan orientasi adalah kesamaan tujuan. Nah, kalau tujuannya di keluarga kalian adalah membuat anak-anaknya pintar, berarti orientasinya kepada anak-anak. Nah, anak-anak harus
tahu bahwa orang tua berorientasi kepada anak-anak untuk anak-anaknya mendapatkan yang terbaik, pendidikan yang terbaik, menjadi anak yang pintar, anak yang hebat, dan anak yang berkarakter. Ya, Fani, lanjutkan. Kerjasama itu memiliki manfaat. Ya, banyak banget manfaatnya, tapi kita bahas cuma 4 di sini ya. Tapi tidak menutup kemungkinan anak-anak juga bisa mencatat di buku tulis kalian. Kerjasama yang lain menurut aku tuh setelah aku bekerja sama itu aku lebih bahagia, lebih gembira, aku lebih rukun dengan adikku, aku lebih dekat dengan ayah dan ibuku. Gitu. Aku bisa lebih menghargai orang lain yang ada di sekitarku. Seperti itu contohnya. Nah, kalau di sini kita bahas 4. Yang pertama, mendorong persaingan di dalam pencapaian tujuan dan peningkatan produktivitas, ya. Mendorong setiap apa yang kita lakukan, pencapaian yang kita lakukan bersama secara kelompok, nah itu lebih produktivitas ya, lebih pesat perkembangannya, lebih maju, lebih cepat selesai, seperti itu. Yang kedua, individu berupaya agar dapat bekerja lebih produktif, efektif, dan efisien ya, produktif, efektif, dan efisien. Tidak buang-buang waktu, tetap maju, kerjanya cepat ya, karena itu adanya kerjasama yang bergulir di antara sebuah kelompok individu atau golongan tertentu. Ya, yang ketiga, tercapainya sinergi sehingga biaya operasionalisasi akan menjadi semakin rendah dan meningkatkan kemampuan bersaing yang meningkat ya. Bersaingnya secara sehat ya. Wah, teman aku kalau BCC rapi banget bajunya, aku besok juga akan bajunya lebih rapi. Aku pengen pakai seragam biar lebih semangat. Nah, itu adalah membuat sinergi operasionalisasi dalam BCC-nya lebih keren, lebih semangat ya. Nah, dan akan menjadi biaya operasionalisasinya lebih rendah karena kita yang kerja nggak cuma satu, tapi yang kerja banyak, tenaganya banyak yang dikerahkan, jadi itu lebih hemat ya. Yang keempat, yang terakhir, terwujudnya hubungan yang harmonis antara pihak terkait serta meningkatkan rasa kesetia kawanan. Jadi kalau kita sering-sering bekerja sama dengan teman kita, adik kita, orang tua kita lebih erat ya, hubungannya lebih erat, lebih dekat, lebih setia kawan, lebih kompak gitu istilahnya. Fani lanjut. Nah, kerjasama dalam keragaman di Indonesia nih, khususnya di Indonesia ada 3 versi. Yang pertama, kerja bakti. Pernah anak-anak kerja bakti ya? Pernah dengar kata-kata kerja bakti di rumah, di lingkungan rumah? Ya, kerja bakti itu nggak melulu ada di lingkungan luar rumah, tapi di dalam rumah tuh juga adanya kerja bakti ya. Kerja bakti itu membersihkan rumah bersama-sama dengan mama papa. Kalau mama papa sudah menyapu, mengepel, anak-anak mengelap jendela, mengelap meja, membersihkan kamarnya, seperti itu. Nah, yang kedua adalah festival budaya. Pernah ya anak-anak lihat festival budaya? Sekarang bisa kok, kita bisa lihat festival budayanya lewat online aja di rumah. Kita cari searching di YouTube, di internet, atau di sosial media lainnya. Nah, kita bisa tahu yang namanya festival budaya, bahwa Indonesia memiliki keragaman antara suku, bangsa, budaya, bahasanya tuh banyak sekali, tapi bisa bekerja sama sehingga menciptakan festival budaya yang diharapkan. Ya, itu khususnya di Indonesia. Yang ketiga adalah festival makanan tradisional. Pernah ya lihat bazar-bazar? Di sekolah kita juga sering ya mengadakan bazar-bazar, bahwa ada makanan dari Jogja, Solo, ya, makanan Chinese food atau makanan zaman dahulu, tempo dahulu. Itu tuh beragam banget kalau di Indonesia, termasuk makanan tradisionalnya. Seperti itu. Fani lanjut. Wah, sudah ada di tugas mandiri kita ya. Tugasnya tuh sangat mudah ya. Kalian bisa membuat 2 paragraf
minimal 2 paragraf ya tentang keragaman yang ada di lingkungan rumahmu. Misalnya kamu memiliki saudara nih, kalau kita ketemu kemarin pasti video callan dong. Keluarganya ada di mana? Misalnya kamu memiliki saudara dari suku Batak ataupun agama yang berbeda. Kemarin kita saudara kita merayakan Idul Adha, kamu mengucapkan atau tidak ya? Ceritakan bagaimana sikapmu terhadap perbedaan tersebut. Misalnya ada yang beda suku atau beda agama atau beda budaya atau beda negara sekalipun, kamu bisa ceritakan minimal 2 paragraf dan kirimkan melalui Classroom ya. Boleh ditulis tangan, boleh diketik, lalu difoto atau dikirimkan link ke Google Classroom Bu Fani. Seperti itu ya. Di Classroom ataupun melalui WA Japri Bu Guru. Begitu ya. Selamat mengerjakan untuk bercerita tugas mandiri kalian hari ini. Dan oke, apakah ada kesulitan untuk mencerna materi pembelajaran? Ya, nanti bisa dihubungi sama Bu Fani lagi. Bisa hubungi wali kelas juga untuk lebih jelasnya. Maksudnya kalau ada yang kurang jelas bisa ditanyakan ke wali kelas ya. Sekian pembelajaran pada pagi hari ini. Selamat pagi. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Oke, bagaimana belajar hari ini? Menyenangkan ya untuk materi pembelajaran pagi hari ini. Jika anak-anak ada kesulitan atau pertanyaan, silakan hubungi Bu Fani ataupun kita bisa diskusi melalui Classroom. Sekian video pembelajaran hari ini. Tuhan Yesus memberkati.